Halo semuanya, selamat bergabung di kursus online Avocado Coffee Choco Cake. Jadi di video ini kita akan Q&A. Baiklah, oh ya, pertama-tama saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa save video dan resepnya ya. Pertanyaan pertama. Oh, lumayan banyak. Chef, kalau hanya ingin menggunakan Blue Band dan Holman, tidak menggunakan Wisman, apakah bisa? Bisa banget, nggak apa-apa, bisa. Ya, karena kan Holman butternya ini seperti butter ya, teksturnya pasti akan lembut juga. Tapi dia tidak bisa menghasilkan wangi jika ada butter utama. Contoh kayak Wisman, gentong mas, atau segitiga, ada korman segala macem, nggak bisa. Jadi dia hanya dari wangi butter si Holmannya aja. Jadi tidak bisa ngeboost, tapi tetap lembut karena ada si butter Holmannya ini. Perbandingannya bagaimana Chef? Thank you. Perbandingan terserah Ibu. Maksimal si Holman butter ini 50%. Jadi contoh kalau misalnya 200 gram yang ada di resep ya, yang 200 gram butter misalnya contoh ya, semua totalnya 200 butter. Teman-teman boleh 100 gram Blue Band, 100 gram Holman. Maksimal dia 50-50, nggak bisa 100%. Nanti wanginya berantakan pokoknya deh. Minimal 25% dari berat total ya teman-teman. Saya pengocokan harus 12 menit kah? Waktu idealnya 12 menit. Contoh kayak kita mau niup balon. Jadi kalau misalnya ada balonnya itu pakai mesin. Mesinnya ini kita yang kontrol. Jadi mesinnya udah speednya misalnya 6 misalnya 6. Terus kita waktuin, kalau misalnya nggak diwaktuin, nanti si balon ini kan dia teksturnya elastis ya. Takutnya nanti pada saat kita tiup, kecepatannya nggak stabil sama kita nggak waktuin, takutnya nanti dia pecah. Atau nggak dia belum set. Contohnya kayak misalnya tekanan ban, kalau misalnya teman-teman ada di mobil, itu kan ada bacanya ya, ada terms-nya atau syarat-syaratnya untuk ban penuh atau kosong. Di situ ada. Contoh kalau misalnya isi bannya itu kekerasan, kita bawa mobilnya juga nggak enak. Kalau misalnya kurang anginnya juga nggak enak juga bawanya. Jadi harus pas gitu. Jadi contoh kalau misalnya di cake ini ambil gampangnya seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman ambil awamnya 12 menit itu, kalau ini patokan di aku ya, ini patokan di resep aku, itu patokan pasnya. Jadi 12 menit. Kalau misalnya teman-teman ternyata belum 12 menit, misalnya 10 menit, dia udah kaku nih misalnya. Nah, berarti untuk next-nya itu bisa dikurangin sampai 12 menit. Ternyata nggak sampai 12 menit nih, ternyata 20 menit baru set nih soft pick-nya. Teman-teman bisa tambahin waktunya sampai 12 menit, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman standing mixernya pasnya 12 menit mentok nih, di 12 menit mentok, ya udah disegituin aja. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ yang penting waktunya pasnya 12 menit. Tapi kalau misalnya teman-teman kecepatannya tidak bisa sampai 12 menit, misalnya kecepatan mentoknya ada di 8, dia 13 menit, ya udah nggak apa-apa. Jangka waktunya itu biasanya kompensasinya itu ya, waktu boleh lamanya itu dia 13 sampai 14 menit seperti itu. Yang penting teman-teman udah mencapai kecepatan maksimumnya, dan jangan lupa selalu diangkat di awal 10 detik, di tengah 10 detik, 1 menit sebelum dia set itu 10 detik juga. 10 detik ya, maaf, 10 detik. 10 detik. Jadi diangkat 10 detik di awal, 10 detik di tengah, 1 menit sebelum dia set, teman-teman angkat. Jadi biar dia si bawahnya ini yang ada gula-gulanya ini dia keangkat semua, kekocok sempurna seperti itu. Saya punya pasta kopi Tofiko, apakah bisa dipakai? Boleh, nggak apa-apa. Apa merubah cita rasa? Pasti, karena yang kopi karamelnya ini kan dia ada rasa-rasa atau wangi karamelnya, pasti akan mengubah rasa, tapi nggak merubah tekstur ya. Chef, kalau ovennya kecil bisa pakai loyang ukuran berapa ya supaya jadi satu loyang saja kalau bake-nya. Dan whipping, kalau ovennya kecil yang sering aku praktekin itu kalau misalnya contoh pakai loyang itu di resep teman-teman masuk 2.
ya berarti nanti resepnya dibagi dua, karena ini kan 4 loyang, jadi masuk 2 loyang dulu, nanti kita udah bake, kita bikin 2 loyang lagi, jangan menunggu si adonan. Terus, dan whipping creamnya kalau bubuk saya ganti cair bisa, nggak bisa. Kalau misalnya di resep bubuk, pakai bubuk, cair pakai cair. Kalau ganti merek nggak apa-apa, tapi tidak boleh jadi cair ke bubuk, bubuk ke cair, ya nggak boleh ya. Chef, untuk kopi karamel pastanya sekiranya bisa diganti misalnya dengan kopi bubuk. Kopi bubuk jangan dipakai, nanti akan merubah teksturnya. Lebih baik si kopi bubuknya ini atau kopi, biasanya teman-teman aku kasih bocoran, pakai kopi Indo Cafe yang fine blend. Yang pure, jangan pakai Indo Cafe yang coffee mix ya. Pakai yang pure, yang kopi hitamnya ibaratnya, yang fine blend. Teman-teman tinggal cari aja. Teman-teman tinggal aduk, itu 1:1. Contoh misalnya kita pakai 10 gram, airnya juga 10 gram. Nanti teman-teman bisa pakai. Itu enak, wanginya enak banget, kopinya berasa, dan dia tidak akan asam untuk 2-3 hari kemudian. Chef, untuk avocado creamnya apakah boleh didinginkan dulu sebelum dioles? Supaya lebih firm waktu dioles? Boleh, nggak apa-apa. Lebih bagus, jadi kalau misalnya teman-teman di rumahnya misalnya nggak ada AC atau nggak dingin, boleh ditaruh kulkas dulu 5-10 menit biar dia firm, benar, pintar, lalu boleh dioles. Jangan kelamaan, takutnya nanti dia nggak bisa dioles, kekerasan. Chef, kalau oven hanya bisa masuk 2 loyang, berarti buat setengah resep? Ya, betul sekali. Chef, kalau nggak pakai gelatin, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa set sepakai gelatinnya. Jadi nanti teksturnya pasti akan beda ya. Jadi kalau kita makan tuh kayak cita rasa kayak es krimnya berubah, yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan tahan. Jadi kalau misalnya si gelatin ini seperti agar-agar teman-teman, jadi dia akan mengikat warna dan si teksturnya ini supaya tidak cepat basi. Jadi contoh seperti agar-agar. Jadi kalau misalnya avokadonya ini kayak kita blender aja, kita blender, terus teman-teman biarkan saja, contoh ya, kita biarkan saja, pasti dia akan berubah warna menjadi hitam. Tapi kalau misalnya kita bikin agar-agar atau puding segala macam, itu warnanya akan bertahan lebih dari 3-4 hari seperti itu. Itu mengapa saya mengakalinya memakai gelatin. Chef, untuk pemanggangannya di oven deck berapa lama ya waktu dan suhunya, api atas bawahnya berapa? Ada di resep. Yang penting itu waktunya seperti yang aku bilangin, seperti di mixer. Dia itu misalnya kan patokannya waktunya di situ 20-25 menit. Tapi kalau oven deck biasanya nih kisi-kisinya itu api atasnya lebih kecil, 10, 20 sampai 30 derajat. Nanti waktunya yang menyesuaikan. Contoh kalau misalnya seperti mixer juga. Ini 20 menit nih, 25 menit nih ya ambil waktunya, 25 menit, dia 15 menit udah gosong, berarti nextnya apinya dikecilin. Ternyata dia matangnya lama, misalnya 40 menit, nah nanti apinya bisa dibesarkan, seperti itu. Lamanya yang penting situ ada patokan waktunya, lamanya segitu, waktunya harus pas. Alpukatnya apa boleh alpukat frozen yang ditaruh di suhu ruang? Boleh, nggak apa-apa, karena saya nggak bisa pilih alpukat yang bagus, takut pahit. Boleh, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau alpukat ini biasa kan rada-rada susah ya kita pilih yang bagusnya. Kalau takutnya pada saat hari yang mendesak, teman-teman mendapat alpukat yang jelek. Nah nanti alpukatnya benar, pahit. Jadi boleh teman-teman kalau misalnya lagi belanja di pasar, di swalayan segala macam, teman-teman beli, oh nih alpukatnya enak, bisa taruh freezer, aman. Chef, untuk filling bahande, apakah Holman dikocok sendiri dulu baru dicampur ke adonan krim? Ini buttercream Holman ini sudah siap untuk digunakan, siap untuk dioles, jadi nggak perlu dikocok lagi. Beda dengan teman-teman buat sendiri, itu perlu dikocok lagi. Saya mau tanya, kalau base cake-nya vanilla atau coklat? Bisa banget teman-teman, tinggal hilangin aja pasta kopinya, tinggal dikasih pasta vanilla atau coklat black forest, merek Tafico. Harga jualnya kisaran berapa, Chef? Kira-kira ini jualnya di sekitaran 500, 600 sampai 700 ribu ya. Chef, kalau whipping creamnya harus sampai, Chef, kocok whipping creamnya harus sampai tahap kaku dulu kah sebelum masuk buttercream? Ya betul, karena kalau misalnya nggak kaku,
dia takutnya ya encer kayak gitu, takutnya pada saat dioles nanti dia encer. Kecuali teman-teman bentuknya seperti dessert box ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk dioles, samping-sampingnya segala macam itu harus sampai kaku atau firm ya. Kira-kira berapa menit? Di sini nggak ada berapa menit, karena kecepatan hand mixer teman-teman itu berbeda. Contoh kayak merek Philips, Signora, Idealife, itu yang terbaru, itu beda-beda. Jadi yang penting patokannya harus kental ya. Speed tinggi atau sedang? Tinggi. Tinggi, kalau untuk hand mixer tinggi. Kalau untuk hand mixer pakai speed tinggi aja, biar dia tidak terlalu lama dikocok. Karena kalau pakai hand mixer itu dia mesinnya itu nempel ya, ibaratnya nempel sama si whisknya. Kalau terlalu lama nanti whisknya panas, itu nanti jadi cair ya. Oke. Lanjut ke dua. Wow, ini banyak juga nih. Chef, krimnya tahan suhu ruang enggak ya? Enggak, karena ini alpukat. Kalau misalnya alpukat ini aja, kalau kita diam, buahnya aja ya, kita taruh di suhu ruang aja itu hitam. Chef, ada resep yang pakai full telur nggak? Untuk tekstur apakah tetap lembut? Kalau full telur itu biasanya tidak terlalu lembut seperti yang full kuning telur. Kalau pakai metode pisah kuning telur dan putih telur seperti buat sifon, bisa nggak Chef? Pasti akan berbeda. Contoh kalau misalnya teman-teman buat apa ya? Contoh kayak misalnya kayak gini, ambil gampangnya. Buat lapis Surabaya yang full kuning telur sama yang ada putih telurnya 1:1, pasti akan terasa beda gurihnya. Contoh kalau misalnya yang satu pori-porinya rapat, yang kedua yang campuran pasti pori-porinya besar-besar. Jadi nggak akan seenak si full kuning telur, karena full kuning telur ini kan udah tahu kolesterolnya ibaratnya banyak, jadi lebih legit pasti yang pertama, yang kedua pasti lebih empuk. Empuknya beda lah. Pokoknya teman-teman pasti kalau yang pecinta kue banget pasti tahu antara yang full kuning telur sama yang campuran putih dan kuningnya pasti akan beda. Kalau lembut tetap lembut pasti beda lah. Kalau misalnya teman-teman full kuning telur sama campuran. Jadi teman-teman ibaratnya teman-teman makan buah kelapa yang asli, air yang asli, sama yang udah dikemas sama kayak ibarat kayak nata de coco-nya. Nah itu perbedaannya di situ. Ambil gampangnya ya. Supaya irit telur tetap lembut mengingat harga pasaran sedang naik banget. Boleh, nggak apa-apa kalau misalnya itu dicampur aja. Full kuning telurnya dipisah, putih dan kuningnya. Nanti juga kalau misalnya teman-teman mau irit, butternya ya bisa tadi kayak tadi. Yang pertama diganti setengah-setengah sama Blue Band atau margarin, terserah teman-teman. Itu juga bisa. Yang penting di sini kan fillingnya ya. Saya bagian filling pakai Hallman buttercream ya. Bukan Hallman soft cream. Ya betul, Hallman buttercream yang ada kepala sapi yang warna kuning ya. Kalau Hallman soft cream itu campuran untuk membuat buttercream, dia bentuknya lebih cair. Chef, fungsi gelatin untuk apa ya? Kalau di skip bisa, tadi udah dijawab ya. Tips memilih alpukat yang tidak pahit gimana? Kalau itu susah ya, karena tergantung dari alpukatnya pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau beli alpukat, biasanya tanya aja ke tukang buahnya. Biasanya dia lebih pinter untuk memilih yang pahit atau enggak. Yang pertama, yang kedua itu yang matang atau enggak. Jadi teman-teman bisa tahu dari situ aja, gampangnya. Takutnya kalau misalnya masih awam, kalau dipencet ternyata dia kematangan atau kurang matang, nanti repot kalau teman-teman butuhnya dadakan. Untuk fillingnya, bahan dasar alpukat apa tidak menghitam, Chef? Itu udah aku tes kemarin yang alpukat itu. Yang pertama itu aku simpen sampai 3 hari baru aku makan, enak-enak aja. Dan krimnya tetap sama sampai aku simpan 10 hari dan aku kasih orang tetap enak. Jadi nggak ada masalah selama di kulkas. Chef, kalau whipping cream bubuk HA bisa diganti sama apa? Ya harus sama bubuk, merek boleh. Beda, nggak apa-apa. Yang penting bubuk sama bubuk.
Chef, itu yang di video setelah kental manis dan sebelum pasta, itu yang bening apa ya chef? Ya chef di resep. Chef, itu namanya room zero bakar. Yang kalau sekarang namanya gantinya gula fermentasi ya. Chef, kalau pakai hand mixer, pakai speed berapa dan apakah juga waktunya sama 12 menit? Kalau pakai hand mixer, teman-teman, satu resepnya itu bisa bagi dua. Ya, satu resep bisa bagi dua. Buatnya setengah resep karena hand mixer ini takutnya kecepatannya kurang. Tapi kalau misalnya teman-teman punya dua hand mixer, bisa barengan seperti ini. Boleh bersama anak, boleh bersama suami juga boleh. Waktu sama 12 menit, tekniknya sama, gula pasirnya dimasukkan bertahap. Chef, kalau oven kecil muat satu loyang aja gimana, bisa antri satu loyang? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya seperti itu, satu resep bagi 4. Chef, itu adonan yang udah jadi kan dibagi 4 loyang bulat dengan ukuran 20. Namun saya hanya muat untuk 2 loyang saja. Terus 2 lagi di ovennya nunggu. Oh, itu udah dijawab ya. Kalau itu pun diganti dengan menggunakan loyang persegi 4 tetap dibagi 2. Oh, udah aku jawab ya yang di awal. Selain Holman butter boleh nggak chef? Selain Holman butter boleh nggak chef Wisman misalnya? Ini maksudnya gimana ya? Pertanyaannya kurang lengkap, sangat irit. Selain Holman butter boleh nggak chef? Misal Wisman misalnya. Ini yang aku tangkap aja ya. Kalau teman-teman mau ganti Holman butternya pakai full Wisman pun boleh ya. Chef, kalau pakai gelatin lembaran apa bisa? Bisa-bisa aja, tapi takutnya akan berdampak karena yang lembaran takutnya ya. Yang lembaran nanti kualitasnya nggak sebagus yang aku pakai yang bubuk, karena kalau misalnya di resepnya ada yang lembaran, biasa aku pakai lembaran. Kalau yang bubuk, aku pakai yang bubuk. Nggak pernah mengganti lembaran dan bubuk dan lembaran. Karena yang lembaran ini harus kita rendam dulu ya. Takutnya itu akan mengurangi elastisitasnya, kelenturannya untuk si cake-nya ini. Takutnya seperti itu. Chef, itu kan butter cair dimasukkan lebih dulu dari tepungnya. Apakah ada pengaruh sama tepung yang dimasukkan awal sebelum butter cair? Terus untuk adonan pakai SP sama nggak? Pakai yang beda hasil di tekstur cake-nya? Kalau yang ini sebenarnya kalau mau dimasukin awal atau akhir sama aja, tapi aku lebih sukanya dimasukkan butter dulu. Biasanya kalau butter dulu nggak tunggu sampai habis ya. Contoh kayak misalnya 3/4 tercampur rata, kita bisa masukin si tepungnya. Jadi untuk yang awam atau yang pemula tanpa quick atau emulsifier itu lebih aman. Lebih aman yang pertama. Yang kedua yaitu tadi lebih cepat karena 3/4 udah tercampur, teman-teman bisa masukkan si bahan keringnya. Kalau adonan pakai SP dan tanpa SP pasti pertama kualitas percampurannya akan lebih tercampur sempurna karena kita bisa kocok bersamaan tepung. Jadi hasilnya tidak ada yang bergerindil-gerindil. Jadi kalau misalnya teman-teman yang awam itu lebih aman karena 90% pasti berhasil asal pakai Quick 75 ya. Teman-teman kalau misalnya mau cari Quick 75 bisa di Tokopedia aku, Chef Agung, bisa cari. Dan kalau pakai SP biasanya lebih lembut dibandingkan tanpa emulsifier. Chef, kalau ini mungkin Chef kalau mau pakai SP berapa gram untuk satu resep? Kalau resep ini bisa 15 gram, bisa 15 gram. Ketika pemasukan tepung bisa aduk pakai mixer low speed, jadi nggak usah pakai aduk pakai spatula. Kalau biasa aku ya, kalau untuk yang sponge cake ini, aku lebih seraknya itu pemakai spatula. Kenapa? Takutnya kalau teman-teman pakai hand mixer atau mixer yang low speed, takutnya tidak tercampur sempurna pertama. Yang kedua, teman-teman itu
Mixer itu kan dikocok gula, telur, ibaratnya kita mengocok dengan mixer itu, whisk-nya itu kita memasukkan atau percampuran oksigennya itu supaya dia mengembang. Jadi ibarat kita niup balon, udah mengembang 100%, terus kita aduk lagi pakai mixer whisk-nya dengan masukin tepung atau butter. Itu ibaratnya teman akan membuang si oksigennya ini. Kalau misalnya kita pakai hand mixer itu daripada spatula, lebih cepat untuk mengeluarkan oksigennya dari si adonan ini. Jadi teman-teman, aku saranin untuk yang pemula pakai spatula. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan mixer, boleh. Karena ada beberapa yang bakery-bakery juga menggunakan mixer. Chef, kalau full whipping cream aja apa bisa tanpa harus pakai buttercream? Kalau di dessert box bisa, tapi kalau untuk di cover seperti itu nggak bisa, nanti encer. Chef, bikin cake 1 hari sebelum apa boleh? Sebaiknya fillingnya dulu. Kalau cake-nya itu boleh, tapi kalau filling ini nggak bisa, harus on the day. Karena kalau misalnya kita udah bikin filling dulu, nanti takutnya set, itu aja. Tapi kalau teman-teman buat cake-nya dulu, nggak apa-apa. 1 hari sebelumnya nanti tinggal teman-teman tutup aja, disusun. Buatnya sore lah ya, pagi disusun, siang boleh kirim, atau malam ya. Pakai pasta kopi yang biasa apa bisa, Chef? Boleh, nggak apa-apa. Pakai merek lain boleh, nggak apa-apa. Yang ada di rumah aja nggak apa-apa. Karena biasa aku tulis merek apa segala macem untuk samakan rasa dengan yang aku buat, seperti itu. Chef, kalau Wisman-nya diganti Holman bisa, Chef, jadi 103? Nggak bisa. Yang itu kalau misalnya di atas 50% nanti wanginya jadi rasanya jadi hancur, nggak karuan. Kalau teman-teman mau gantinya yang lebih murah lagi, bisa yang pakai butter yang harga terjangkau, nggak apa-apa. Chef, pasta kopi apakah bisa diganti kopi instan Nescafe klasik plus air? Nah, itu tadi aku udah jawab. Aku saraninnya pakai Indo Cafe yang fine blend. Chef, cake-nya tahan berapa lama di chiller? Kemarin aku coba 10 hari, aku makan sendiri, aku kasih orang lagi suruh tester, masih enak. Lalu kalau mau buat banyak, apakah bisa disimpan di freezer? Bisa-bisa aja. Kemarin juga aku tes di freezer, yang sampai 10 hari itu, yang aku pertama 10 hari di freezer, sama yang di chiller aku tes karena kan ini berbau dengan buah, dan ini alpukat ini gampang hitam. Jadi aku pengen tes sebelum aku share ini, aman-aman aja dan rasanya sama aja. Tahan berapa lama kalau di freezer? Biasa kalau ini aku kemarin tesnya cuma 10 hari ya. Biasanya kalau kayak bolu gulung, lapis Surabaya, lapis legit, biasanya itu aku tahan sampai 2 bulan. Paling lama yang aku tes itu biasa 2 bulan. 2 bulanan itu masih enak. Seharusnya ini juga sama 2 bulanan, tapi sebelum dimakan alangkah baiknya teman-teman jangan taruh di suruang, taruh di chiller atau kulkas 1 malam sebelum dimakan, biar nanti dia tidak terlalu mencair, jadi dia airnya ini atau yang dari esnya ini, yang dari kuenya ini tidak terlalu basah, jadi dia menyesuaikan dulu baru teman-teman bisa makan gitu. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah Q&A ini, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.